Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian, jadilah kalian orang muslim yang kafah, yang benar-benar memegang hukum-hukum Allah, maka tidak akan terpengaruh dengan hukum-hukum yang selain Allah tetapkan. Bulan Dzulqa'dah, apabila kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebaliknya, apabila kita berbuat kezaliman atau berbuat dosa, maka dosa itu pun siksanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merujuk pada keyakinan bulan Shelo yang tidak boleh melakukan beberapa kebaikan, maka seyogyanya kita sebagai orang Islam, kita berpegang pada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntunkan, bahwasanya dzalikat dinul qayyim, bahwa agama, tuntunan dalam agama ini adalah benar-benar tuntunan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa Uringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu demi waktu Allah memberikan kenikmatan yang tiada terhingga. Telah lepas Ramadan dari kita, di mana kita telah Allah berikan kesempatan bermesraan dengan amaliyah-amaliyah sholihah, amaliyah-amaliyah sholih di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian Allah masih memberikan peluang besar di bulan Syawal, yakni mengikuti puasa bulan suci Ramadan itu dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Selepas Syawal, Allah Subhanahu wa ta'ala pun masih memberikan peluang besar, yakni ditemukanlah kita, umur kita, kesempatan kita, peluang kita, kesanggupan hati kita dengan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, sebagian masyarakat tradisional menyebut dengan bulan Shelo. Dan keyakinan tradisional, Shelo ini adalah waktu-waktu untuk menghindari hajatan-hajatan besar seperti pengantin, seperti menikah, sunat atau khitan, atau pindahan rumah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Shelo atau bulan Dzulqa'dah
justru sesungguhnya adalah salah satu dari bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu bulan dari 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala telah nukilkan, telah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan-bulan di mana bulan dijadikan dalam bilangan 12 bulan, dan ini termaktub di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. 12 diantaranya itu adalah di mana langit dan bumi ini diciptakan. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 itu dijadikanlah 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, ini yang pertama Allah sebutkan, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan 3 bulan ini berturut-turut berurutan. Kemudian antara ada waktu yang di luar ketiga urutan ini adalah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala di dalam menginformasikan tentang bulan Dzulqa'dah atau bulan haram, 4 bulan haram ini, menyatakan bahwa itulah petunjuk yang benar dari agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fiha anfusakum. Dan karenanya di dalam 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah sucikan ini, kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Lalu timbul pertanyaan, apakah kalau di luar 4 bulan haram ini boleh berbuat zalim? Boleh berbuat zalim atas diri sendiri? Boleh menzalimi diri sendiri? Tentu jawabannya tidak. Tetapi ketika Allah mencantumkan secara khusus di dalam 4 bulan yang haram yang disucikan oleh Allah ini, kita diwanti-wanti untuk tidak berbuat kezaliman terhadap diri sendiri, tidak berbuat dosa, maka memiliki konsekuensi yang khusus pula, yakni kezaliman yang dilakukan di 4 bulan yang Allah sebutkan ini memiliki konsekuensi dosa atau hukuman yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya apabila di bulan-bulan haram orang melakukan amal-amal soleh, maka dengan kuantitas dan kualitas yang sama dengan amal soleh yang dilakukan di luar bulan haram, maka akan menimbulkan konsekuensi pahala yang besar juga. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berpegang teguh pada ajaran Islam, apabila kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian, jadilah kalian orang muslim yang kafah, yang benar-benar memegang hukum-hukum Allah, maka tidak akan terpengaruh dengan hukum-hukum yang selain Allah tetapkan. Bulan Dzulqa'dah, apabila kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebaliknya apabila kita berbuat kezaliman atau berbuat dosa, maka dosa itu pun siksanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada keyakinan bulan Shelo yang tidak boleh melakukan beberapa kebaikan, maka seyogyanya kita sebagai orang Islam, kita berpegang pada apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, bahwasana dzalikat dinul qayyim, bahwa agama, tuntunan dalam agama ini adalah benar-benar tuntunan yang lurus. Menikah adalah perbuatan yang baik, menikah adalah perbuatan ibadah, bahkan dia dinyatakan sebagai separuh nisfuddin, dari separuh dari agama. Maka apabila di bulan Dzulqa'dah ini menikah, justru tidak akan mendapat sial, tetapi justru akan mendapat pahala yang berlipat. Demikian pula pindahan rumah, demikian pula mengkhitankan anak, demikian pula bersedekah, beramal soleh yang lain,
apabila benar-benar kita niatkan ikhlas karena Allah dan ikhtisab, kita melakukan dengan penuh harap karena kita lakukan di bulan haram, di bulan suci, di bulan Dzulqa'dah ini, maka tentu justru pahalanya akan Allah lipat gandakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, orang bereforia hari ini sudah menyambut peribadatan dan bulan suci Dzulhijjah, di mana orang sudah mulai memfikirkan mau kurban apa bulan depan, mau melakukan kebaikan-kebaikan apa bulan depan. Dan di sana ada puasa 2 hari yang disunnah muakkadahkan, yakni tanggal 8 dan 9, yakni puasa di bulan Dzulhijjah yang pahalanya Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan pahala dihapuskannya dosa-dosa setahun yang telah lalu. Maka Dzulqa'dah yang sering kita lalaikan sesungguhnya menyimpan atau memendam satu potensi peluang pahala yang besar, di mana setiap kebaikan Allah lipat gandakan. Maka kita selayaknya menggali kembali, mendeteksi kembali, bahkan di antara mujahadah kita, di antara kesungguhan kita di dalam beragama adalah kita menelisik atau meneliti amaliyah-amaliyah apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk menjadi amal soleh, yang kemudian di bulan Dzulqa'dah ini kita terapkan seoptimal mungkin pelaksanaannya. Ibadah-ibadah wajib pasti, sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid, kemudian kita tegakkan kembali, kita kukuhkan kembali, kita optimalkan kembali sunnah-sunnah muakkadah kita, di antaranya sholat rawatib yang 12 rakaat itu, 4 rakaat qabliyah duhur, ba'diyah duhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, dan qabliyah subuh 2 rakaat. Ini paket 12 rakaat yang apabila kita istiqomahkan, maka kita dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita deteksi kembali amal-amal soleh apa yang sekiranya bisa kita jadikan nilai plus atau poin tambahan yang bisa kita kerjakan, kita paksa diri untuk mengerjakannya dengan mengkondisikan keikhlasan dan ikhtisab kita. Sholat syuruk misalnya, sejak sholat subuh berjamaah kemudian tidak pulang, kita menunggu terbit matahari kemudian kita sholat 2 rakaat. Di dalam menunggu itu kita berzikrullah, maka di situ ada kebaikan yang besar. Setiap hari bisa kita lakukan di dalam rangka kita mengisi kebaikan-kebaikan amal soleh di dalam bulan Dzulqa'dah. Wa yantidharus salat ba'da salat, menunggu waktu sholat fardu ke sholat fardu berikutnya dengan berdiam diri i'tikaf di masjid. Masuk sholat maghrib berjamaah di Masjid At-Taqwa, kemudian berazam untuk tidak pulang, berniat untuk i'tikaf dalam rangka juga menunggu waktu isya. Bisa diisi dengan membaca Al-Quran, bisa diisi dengan berwirid, memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau kebaikan-kebaikan yang lain semisal bermajelis ilmu dan seterusnya. Kita gali kebaikan-kebaikan apa yang berpotensi mendatangkan pahala besar di bulan Dzulqa'dah ini. Tidak perlu kita kemudian mengada-ngadakan dengan peribadatan-peribadatan yang tidak disyariatkan secara sahih di dalam pensyariatan Islam kita. Ibadah-ibadah harian yang ada itu saja kita optimalkan, kita kukuhkan kembali, untuk kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah ini, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendapati kita sebagai hamba-hamba yang soleh, mendapati kita sebagai hamba-hamba yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, dan hamba-hamba yang bersabar. Setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan pahala besar, tentunya mengandung konsekuensi. Di situ ada godaan atau ada ujian yang besar pula. Maka Allah Subhanahu wa taala secara gamblang juga menyampaikan kepada kita, wala nabluwanakum
hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh setiap kalian aku uji, aku coba dengan berbagai cobaan hingga aku mendapati kalian sebagai hamba-hamba yang bersabar dan bersungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala di saat kita mendapatkan informasi, di saat kita mendapatkan hidayah, hudan, petunjuk bahwa ada waktu-waktu istimewa yang di situ bisa menghasilkan keutamaan besar, maka di saat yang sama pasti Allah memberikan cobaan, pasti Allah memberikan ujian. Akankah kita bisa melaksanakan atau tidak? Akankah kita tetap bersungguh-sungguh atau bersabar atau tidak? Maka makna na'lamal mujahidina minkum was-sabirin bukan berarti Allah tidak mengetahui atas apa kesudahan apa yang akan kita lakukan, tapi lebih bermakna pada Allah memberikan peluang kepada kita untuk membuktikan diri kita di hadapan Allah bahwa kita adalah hamba yang berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bersungguh-sungguh dan bersabar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga yang hadir di dalam masjid ini setelah mendapatkan segenap informasi tentang bulan Dzulqa'dah, bahwa bulan ini adalah bulan yang kebanyakan manusia sering melalaikan, bahkan ada keyakinan-keyakinan yang justru menganulir keutamaan bulan Dzulqa'dah ini untuk beramal soleh. Maka mudah-mudahan ini sebagai salah satu cipratan hidayah bahwasanya bulan Dzulqa'dah justru bulan baik, adalah bulan peluang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan apa saja berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita oleh Allah diperintahkan untuk bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ampunan itu kita akan mendapatkan surga yang surganya seluas atau melebihi luasnya dari luasnya langit dan bumi yang diperuntukkan, yang dipersediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Di kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan batiru bil a'mal finatan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal soleh karena waktu demi waktu fitnah, penyesatan, godaan sangat-sangat rentan mendera kita, dan kita melihat sebagai sesuatu yang gelap, sebagaimana gelapnya malam yang bisa menyesatkan setiap orang. Hingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diibaratkan atau digambarkan orang yang paginya masih beriman, karena dahsyatnya penyesatan itu maka sore bisa menjadi kafir, dan sore malam orang masih beriman, karena dahsyatnya penyesatan itu orang paginya bisa menjadi kafir. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, dan diantara pengetahuan yang telah sampai kepada kita di bulan-bulan haram adalah bulan kesempatan kita memperbanyak amal soleh, termasuk bulan Dzulqa'dah ini. Kita deteksi apa-apa, potensi apa yang bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan, apakah itu fardu ain kita, fardu kifayah kita, sunnah muakkadah kita,
atau sunnah-sunnah yang ghairu muakkadah sekalipun, atau perilaku atau perbuatan-perbuatan yang mubah sekalipun, karena sesungguhnya tidak ada hari baik kecuali hari di mana pada hari itu seseorang berbuat baik. Maka bahwasanya Jumat adalah Sayyidul Ayyam, iya, tetapi hari baik di dalam Islam itu adalah semua hari di mana pada hari itu kita berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala setelah hidayah kita peroleh, dan kita selamat di dalam jalan yang lurus hingga kelak kita akhir hayat kita mendapati hidup kita atau menghadapi kematian kita dengan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari ba'idana wa qid hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.